Misalnya nih nomor 1. Setiap bulan Ulil menabung uang di koperasi. Ya, ia bekerja dengan jumlah yang tetap. Mula-mula ia menabung sebesar 175.000. Setelah 1 tahun besar tabungan Ulil adalah. Nah, ini pernah kayak gini kan. Bisa Ya. jadi ditanya berapa tabungannya setahun, bisa jadi bunga Hmm. gitu kan. Nah, kalau ini kira-kira ada mau dicoba dulu atau langsung jawab? Atau langsung kita bahas? Bahas aja lah biar biar menghemat waktu, biar bisa banyak soal. Biar bisa banyak ya. Nah, jadi kalau untuk soal kayak gini ya, jadi kita materi dulu lah ya. Kan materinya perlu biar biar kita Ustaz jelasin materinya dulu Boleh. ya. Buka pen aja lah dulu. Sebentar kita buka pen. Yang lain tahu kan hari ini ada kelas. Ada tuh di grup 3 orang komen. Oke, Maksud oke. saya 3-nya. Memang nggak ramai grup kami. Oh, emang gak rame ya. Ya. Nah, ya, ya. Oke. Sebentar. Ini dia. Udah nampak layarnya belum ya? Hmm. Nah, ini dia. Nah, jadi tentang masalah hitung dagang ya, hitung dagang atau tentang persen-persen atau apalah gitu. Itu Ya. biasanya kaitannya seringkali kan dengan ini, dengan persen. Nah, Hmm. jadi kalau tentang misalnya dikatakan berapa tabungan ditanya, misalnya kan kita ada uang 10.000 atau 100.000 lah biar terasa sedikit ya. Nah, Ya. kalau misalnya 10% dari 100 berapa? 10.000. Nah, 10.000 ya. Berarti kalau misalnya dibilang tabungan kita itu mendapatkan untung atau bunga 10%, walaupun bunga itu kan nggak boleh ya kan, soal CPNS mana ada mereka mikir itu ya kan. Ya. Nah, kalau dikatakan 10% berarti ya dia setiap bulannya naik gitu. Kalau misalnya per bulan berarti setiap bulannya naik 10.000 gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya dibilang 10% per tahun, tergantung dari ceritanya dia. Kalau per tahun berarti ya setahunnya bertambah 10.000 gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti bunga, dia kan ada bunga biasa, ada bunga majemuk dia. Nah, yang agak susahnya bunga majemuk. Bunga majemuk ini dia pakai eh, rumus ganda dia. Jadi udah dibungakan misalnya ya. Misalnya tabungan pertamanya 1 juta gitu ya. Dah, kan kalau misalnya bunganya 10% lah, kita biar mudah ngitung. Maka kan bulan depan uangnya jadi 1.100.000 gitu ya. Ya. Nah, kan gini. Nah, bulan bulan ke ini bulan depannya misalnya. Bulan berikutnya itu nggak lagi dah sama ini dia, tapi udah dipakai 10%-nya dari ini. Di bulan pertama ya. Bulan pertama, maka nanti bertambah berapa? Bertambah nggak lagi 100, sudah bertambah 10% dari 1.100.000 kan 110.000, berarti bertambahnya 110.000 kayak gitu. Berarti berapa nih? 1.210.000. Nah, itu ini masuk ke sini. Nah, kalau bulan ketiga udah dari ini lagi. Nah, yang susahnya tuh nanti ketika ditanya tentukanlah berapa tabungan si Andi pada bulan ketujuh. Nah, gitu kan. Nah, sehingga inilah rumus bunga majemuk. Jadi rumusnya itu kalau nggak salah ya satu ditambah eh, persennya dipangkatkan dengan tahun yang ditanya. Nah, ini dia. Itu kali ya. Mana? Ya, ini A kali A ini uang awal gitu. Misalnya uangnya tadi 1 juta. Nah, berarti itu 1 juta. Persennya ini misalnya bunganya berapa persen katanya. Oh, 10%, berarti bertambah 10% gitu. 1 tambah 10%. Misalnya tanya kapan? Oh, tahunkah, bulankah? Berarti di sini misalnya 7 bulan buat pangkat 7 gitu. Yang Hmm. susahnya tuh perpangkatannya gitu ya. Karena Hmm. pangkatnya tinggi. Jadi biasanya soal itu kaku. Kalau misalnya bunga majemuk pasti rata-rata angka tahunnya kok nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena kalau udah di atas 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak bisa lagi digunakan manual, harus kalkulator gitu ya. Nah, Iya. itu contoh sederhananya.
selain ini paling banyak keluar juga tuh tentang ini, tentang hitung dagang dia paling sering kalau untuk CPNS dari teman-teman yang udah tes ikatan dinas. Apa aja misalnya kan seorang pedagang memperoleh untung 1.600.000 gitu kan. Nah, 1.600.000 dia untung. Nah, di mana dia untung itu 20% gitu. Maka berapakah modal mula-mula? Nah, yang kayak gini sering. Gak beli ya, Nah, harga modal jualnya. mula kadang ceritanya untung ya. Inilah hitung dagangnya. Ada ceritanya untung, ada ceritanya rugi gitu ya. Iya. Nah, kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana. Nah, ini konsep dulu. Kalau misalnya kita punya modal 100.000, ini sebelum kita masuk ke soal, ya. Ya. Dah, kita belilah kita katakanlah baju kaos 100.000. Terus kita pengen untung 20%. Maka kita mau jual tuh baju berapa? 120.000 ya. 120 ya. Oke, 120.000. Ribu. Nah, eh, betul ya. Berarti cara carinya kan kalau konsepnya itu karena kan 20% dari 100 20.000 gitu ya ditambah gitu ya. Nah, kalau soalnya gini, modal punya 100.000. Setelah dijual, Andi ternyata mengalami kerugian 20%. Maka berapakah yang dijual sama Andi? Nah, 80.000. berarti 80.000. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu untung atau rugi. Dah. Kemudian tentang diskon. Diskon juga sering kan? Ya. Diskon ganda. Kalau diskon tunggal sih udah tahu misal ya. Misal kita beli produk harga 100.000. Kalau di diskon 30%, maka berapa harus yang kita bayar? Kalau misalnya harga produknya 100, 70.000. berapa? 70. 70 ya, iya. Berarti caranya kan 100.000 ya dikalikan diskonnya gitu kan. Nah, berarti kan coret-coret berarti dapatlah 30.000 nih. Ini potongannya gitu kan. Ya. Karena harganya tadi 100, ya 100.000 dikurang 30.000. Maka didapatlah 70.000. Nah, ini kalau misalnya harga normal. Nah, tapi ada juga ceritanya dibalik. Sebuah produk dibeli dengan harga 70.000. Nah, dan harga tersebut sudah diskon. Nah, sudah diskon 30%. Maka berapakah harga mula-mula sebenarnya produk tersebut? Nah, ini dibalik. Kalau tadi harga modalnya dikasih tahu yang nggak dikasih tahu diskon, kalau ini diskon gitu kan. Nah, ini gimana cara carinya? Ini sering nih. Nah, ya kan? Sering keluar. Tuh. Tapi nanti kita bahas di soal langsung lah ya. Nah, terus ada lagi tentang ini ingat ya, ingatin saya nanti bahas ini satu ya. Ada trik cepatnya gitu ya. Ini konsep aja dulu. Selanjutnya kalau pernah nggak dengar sebuah produk didiskon 2 kali berturut-turut, diskon pertama 50%, diskon keduanya 30%, ini udah diajari sama Ustadz mana? Belum, Ustaz. Belum ya, ini juga sering keluar. Kan sering tuh yang suka belanja ke mall, kan sering tuh kan. Kalau misalnya dibuat 50%, tiba-tiba ada stiker satu lagi plus 30%. Ini kaum-kaum emak-emak berpikir, ih diskonnya 80% nih, dahsyat nih. Ternyata waktu beli enggak gitu ya. Dikira, kita udah kena tipu. Padahal kitanya yang terbatas ilmu gitu. Nah, gitu hati-hati ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal. Ini sudah banyak juga yang gabung ya. Kita langsung ke soal. Mana soal kita? Nah nih, nomor 1 dulu kira-kira. Kira-kira ada bayangan nggak nih nomor 1? Setiap bulan Ulil menabung uang di koperasi tempat ia bekerja dengan jumlah yang tetap. Mula-mula ia menabung sebesar 175.000. Setelah 1 tahun besar tabungan Ulil jadi berapa? Ini nggak ada bunganya, berarti dikali 12 saja ya, Ustaz? Iya, dikali 12. Berapa? Bentar ya. Pakai gaya Ustadz mana? Coba lihat ini ujungnya berapa? 5. 12 itu Berarti ada genap angka. atau ganjil? Oh, berarti Genap. B. Udah selesai gitu dia. Oh, Jika iya, iya, ujung. iya. Ya Juga kan? ujung, iya. Trik jeng ujung. Oke, nomor 2.
Yang penting caranya udah tahu, oh bisa digunakan trik ujung, trik ujung. Nih, sebuah mobil dijual dengan harga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah 20% diskon. Iya. Maka harga mobil tersebut sebenarnya berapa? Nah, ini Yang kayak Ustadz bilang tadi ya. kayak mana gambarannya? Kalau tadi kan enak sih, modalnya udah diketahui, dia jual. Ini terbalik, harga diskon sama harga setelah diskon diketahui. Gimana kira-kira? Kalau misalnya bingung, kita bahas terus. Udah pasti di atas itulah. Iya, udah pasti di 160. atas itu. Berarti yang di bawah ya salah. Nah, berarti kalau Antara nggak A dan B berarti Ustadz. iya antara A dan B ya, logikanya udah mantap tuh ya logikanya. Nah, itu cara jawab tuh. Sekarang tinggal pilih. Nah, ini ada dua cara ya. Teman-teman bisa pakai TPOC, The Power of Coba-cobanya Ustadz Manaf, atau ada trik lain. Trik lain itu adalah emang trik pola. Mau yang mana dulu nih? Yang mana aja boleh. TOC Iya. dulu lah. TPOC. Kalau TPOC, jadi TPOC itu kan the power of coba-coba dari pilihan jawaban, betul? Iya. Iya. Betul. Kita coba dulu lah yang genap-genap, yang sederhana A dulu ya. Kita tes. Kalau kita ada mobil 200 mobil 200 juta, diskon 20%, berarti berapa tuh? 200 40. juta kali 20% ya, berarti 40 Halo. juta, betul? Berarti kan jawabannya nih. Nah, Salah. kira-kira 200 kurang 40 berapa? 160. Oh iya ya. Iya, berarti udah selesai gitu kan. Iya. Itu namanya cara Hmm. TPOC. Udah. Hmm. Nah, kita coba cara kedua. Kalau seandainya nanti angka yang di atas ini banyak, kan Ya. TPOC kelemahannya jikalau ternyata A, B, C, D, E-nya harus kita coba semua, itu ngabisin Hmm. waktu. Iya, Itu itulah kelemahan TPOC. lamanya. Nah, maka di sini kita bisa melihat kalau ada soal seperti ini, persennya tuh kurangin dulu. Ini berapa persennya? 20 ya. Iya. Hmm. Nah, selalu dikurangi 100. Berapa 100% kurang 20? 80%. 80 ya. Iya, jadi triknya adalah kurangkan dulu 20 sama 100 lalu bagikan. 16 bagi 8 berapa nih? Nah, 2. udah selesai gitu ya. Jadi triknya cari dulu 100 kurang 20 dan bagikan dengan harga diketahui, selesai. Itu cara cepatnya. Nah, gitu ya. Saya ulangin cara cepatnya khusus untuk soal seperti ini ya, itu tinggal kurangkan saja khusus diskon ya. Tinggal kurangkan saja persen yang diketahui, berarti 100 kurang 80 100 kurang 20 adalah 80%. Setelah udah dapat bagikan nih 160 juta bagi 80, dapatlah 200. Yang ujungnya 2 gitu. Nah, itu cara yang kedua, cara pola. Selalu kayak gitu. Nah, kalau cara normalnya nggak usah. Nah, cara normalnya rumusnya terlalu panjang. Ini rumusnya. X dikurang persen dikali X sama dengan berapa tuh ya? 160. Nah, nyamakan ini penyebutnya lagi nih. Berarti X dikurang 20 per 100 X sama dengan 160. Nah, ini yang buat lama. Sama yang Pusing penyebut lagi Ustaz. lagi, ya kan? Itu cara normal yang ada di buku-buku CPNS. Tapi kalau Iya. menurut Ustadz boleh pakai TPOC, boleh pakai pesan Ustadz tadi 100 kurang 20 80 bagikan 160 bagi 80, dapatlah dia nanti 200 juta gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 2 sebelum kita lanjut? Ada nggak ada? Teman-teman yang lain mau soal apa kasih tahu ya kali ini karena Ustadz Mulia kan materi sinonim, antonim, silogisme sama figural kan sudah habis. Jadi kita bahas-bahas TIU karena saya hubungin Ustadz Ipul sama Ustadz Manaf sudah nggak dibalas gitu. Mungkin mereka ada kesibukan ya. Udah saya hajar aja TIU gitu ya kan. Terserah mau nanti mau yang mana gitu ya. Mau sharing-sharing kira-kira soal mana yang sering keluar di TIU boleh juga. Kalau Ustadz Manaf kan sama-sama guru kita, cuman kan beliau kan apa tuh namanya tidak mau tes CPNS. Artinya setidaknya saya punya kelebihan sedikit pengalaman karena saya ikut CPNS. Jadi teman-teman bisa tanya soalnya apa-apa aja yang sering keluar gitu. Kan teman-teman juga ini kan ada yang udah ikut tahun lalu?
Ada. Ada. Nah, jadi kita bisa sharing. Jadi kalau kemarin ya saya petakan soal paling banyak keluar tuh ya adalah figural. Nah, Hmm. figural itu jumlahnya kan 10. Ya. Kemudian pecahan sederhana. Nah, pecahan sederhana ini soalnya itu emang betul-betul sederhana, itu nggak sulit-sulit kali. Tapi mungkin bagi Ustadz yang suka matematik, bagi teman-teman kita mungkin yang nggak suka matematik ya sulit juga gitu ya. Misalnya contohnya gimana Ustadz? Misalnya setengah tambah 0,5 dikurang 1/2. Nah, 1/2 yang kayak gini udah bisa kan? 1/2, satu Saat ini itu. kan maksudnya yang kayak gini apakah masih bingung atau apa Masih juga, gitu? Ustaz. Oh, kalau masih berarti nanti kita bahas karena yang seperti ini keluar sekitar 5 soal gitu ya. Kemudian apalagi Ustadz yang keluar setelah ini deret. Deret ada 2. Ah, Ustadz mana udah ngajari deret? Belum. Belum. Deret itu cuma 2 yang hanya keluar deret angka. Dari Hmm. huruf nggak keluar ya. Nah, tahun ini udah meminta ini nggak sama Ustadz Ipul untuk jadwalnya itu dikasih setelah peserta yang lain tes gitu sehingga bisa kita Belum. petakan belum ya. Nah, maksud saya minimal sisakan 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan tuh setidaknya tunggu ada orang di Jakarta atau orang di tempat lain asalkan jangan kita yang udah duluan tes gitu. Nah, itu bagus sekali. Apalagi kayak Ustadz kan ada member yang Ustadz ajarin tuh emang nasional. Ada sekitar 1.200 orang. Udah pasti hari pertama udah berserak tuh. Pak, tadi aku keluar kayak gini. Orang tuh kan gitu. Tadi aku banyak kayak gini. Gitu. Ini kayak mana Kak Mulia jawabnya. Kayak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi ini bisa menjadi kita pedoman belajar. Oh ternyata yang keluar itu ini Ustaz, nggak usah terlalu luas kita belajar, susah-susah terlalu luas nggak keluar kan sakit hati di situ ya kan. Ya. Tapi lebih bagusnya lebih mengkerucutkan lagi gitu. Itu Mhm. maksud Ustaz. Jadi saran dari Ustaz itu ya. Nah lanjut lanjut ya coba. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini aritmatika sosial ya. Nah, nomor 3 habis ya. Nomor 3 kira-kira ada gambaran nggak? Nomor 3. Hmm. Kalau nggak ada gambaran, bilang biar Ustaz langsung bahas. Bahas saja, Ustaz. Masih terpaku dengan cara lama. Oke, cara lama pasti pakai apa? Yang apa tuh? Nanti 2B tambah gitu kita bingung. Halo, tes. Ya. Cara lama pakai apa? Pakai ini, eliminasi substitusi kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi eh, ini sebenarnya kalau yang ditanya berturut-turut itu kita bisa gunakan TPOC ya. TPOC juga nih temanya masih. Nah, harga 2 buku dan 1 pulpen. Berarti kan 2 buku B ya. Tambah Mm-mm. 1 pulpen kan P adalah Mm-mm. 5.000. Nah, ya satu aja. Karena ditanya harga berturut-turut berarti yang bagian sini mewakili buku, yang di sini mewakili pulpen. Kita coba aja nih pertama yang A dulu kita coba kan TPOC. Ini 2 berarti bukunya 2. Kalikan nih 2 kali 2 berapa? 4 Oh, ya. 4 tambah. Ini P berarti ini pulpen. Ini berapa sah? 1 ya. Satu. Nah, 1 kali 1 1. serius. Apakah 4 tambah 1 5? Iya. Iya. Ya, selesai. Itu dia jawabannya. Kayak mana? Paham? Paham. Atau masih terkejut nih? Kok kayak gitu ya? Atau mau coba yang 2 boleh. Misalnya yang 2. 2 kali 1 2. Ya kan? Tambah 2 kali 1 2. Yang ini juga sama kan? 1 kali 2 2. Apakah 2 tambah 2 menghasilkan 5? Karena ini 5 nih. Enggak kan? Ini 4. Betul nggak? Makanya Iya. salah. Nah, yang C juga 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 4 tambah 2 6. Salah. Nah, tapi kalau udah dapat 1, ngapain lagi kita cari yang lain, betul nggak? Ya. Nah,
itulah Bisa kita tes yang ini nggak usah yang 3 buku dan 40 pen itu. bisa kita tes, yuk kita Nggak tes. mesti yang Nggak penting. mesti yang ini, yang penting dicobalah yang paling kecil angkanya, yang sederhana makin bagus. Oh, Nah, makin gitu. cepat. Kita coba nih yuk yang nih 3 buku, berarti kan 3 buku 3B, tambah 4P ya, 4P. sama dengan 10.000. B-nya tadi berapa? 2 ya. Yang A Dua. dulu kita coba. Berarti 3 kali 2 6 ya kan? Mm. 4 kali 1 Mm. Oh 4. iya, Ya sama. Udah oh selesai iya gitu. betul. Gitu. Oh, kata kuncinya berturut-turut ya Ustaz ya? Iya, kalau yang ditanya berturut-turut. Tapi kalau nggak ditanya berturut-turut, itu nggak bisa. Pasti kita punya trik lain. Karena kadang gini, soal itu emang sengaja di set. 80% soal bisa dikerjakan kurang dari 54 detik. Makanya kita harus psikologinya, apa psikologi kita ngerjain soal ini harus bisa segitu nih. Nah, gitu ya. Karena pasti nggak terkejar waktu Pak, kalau pakai eliminasi substitusi. Mana ada terkejar gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini, kita lanjut ke soal lain. Fix. Lanjut Ustaz. Lanjut. Sekarang nih soal yang sering juga keluar nomor 5. Ini juga nggak kalah ininya, keluar di tryout juga banyak nih. Sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan diskonnya yang tadi kan. Berturut-turut yaitu 50% dan setelah itu 30%. Maka total diskon produk tersebut berapa gitu. Kira-kira berapa? Pasti mau jawab 80 ya kan? Ustadz saya mau jawab 80, tapi nanti kok saya bilang takut salah Ustadz gitu ya. Nah, gimana kira-kira? Nah, teman-teman ini bahas terus atau mau Ustadz tunggu? Bahas saja Ustaz. Bahas ya. Teman-teman kan gini, kenapa kan ketika kalau kita belanja di mall ya, misalnya di Mall Banda Aceh ya, katakanlah XEX Mall ya, walaupun mallnya cuma satu ya. Pertama diskonnya 50% kita mau beli baju. Tiba-tiba di sini plus 30%. Nah, kira-kira dia ngapain buat kayak gini? Supaya apa kira-kira? Kenapa? Menarik pengunjung gitu. Menarik. Berarti kan seolah-olah nih kayaknya 80 nih, betul nggak? Tapi kalau seandainya 80, kenapa nggak dibuat satu buah aja, betul nggak? Ya kan? Iya. Pasti nggak mungkin nih harganya 80,95, nggak mungkin. Pasti di bawah itu gitu kan? Iya, ya kan? Tapi masih ada yang di bawah 3, nggak mungkin. Maka kita gunakanlah trik cepatnya Ustadz Manaf. Nah, kalau untuk diskon ganda kata Ustadz Manaf, itu nama triknya adalah takuka. Nah, apa itu arti takuka? Saya Tambah kali kurang. ya takuka. Hanya apa nih? Tambah, kurang, kali. Kali Hanya apa? Yuk, habis. hapus sedikit ujungnya. Takukah ini kan Hapus. Ustadz Manaf buat takukah ini biar mudah ngafal. Artinya apa? Leher kamu ya. Takukah ya leher kamu. Iya. Jadi Oh, kalau iya. kalau ada soal diskon, ingat aja leher ya kan. Oh gitu. Dah. Itu tambah. Apa soal pertamanya? 50 Ustadz. Berarti 50 tambah 30. Ini dia tanya, ya kan? Dah, selanjutnya kurang. Selanjutnya kali 50 kali 30. Selanjutnya hapus ujung itu maksudnya nih. Nah, itu yang dihapus. 50 tambah 30 80, dikurang 5 kali 3 15. Maka 80 kurang 15 65%. Jadi ternyata tuh produk harganya jadi 65. Bukan 80%. Makanya kalau kita beli baju ya kayak gini caranya. Kalau ada diskon ganda. Cara lain boleh, cara lain. Cara lain misalnya kan kalau ini kan soal nggak diketahui produknya ya. Kalau cara lain kan misalnya gini, harga barang 100.000. Pertama potong dulu 50%. Oh jadi 50.000 Ustadz gitu ya. Kemudian diskonkan lagi 30%. Jadi berapa tuh kalau 50.000 dipotong 30%? 5 kali 3 berarti dipotong 15.000. Jadinya berapa? Jadinya kita bayar 35.000. Nah, dari 100.000 ke 35.000 kan diskonnya 65% gitu ya. Nah, itulah makna daripada diskon ganda.
Udah diskonkan sekali, diskonkan lagi gitu ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 5? Ya, jadi ingat nih ya rumusnya ini. Bagi yang suka rumus. Takukah nama cara cepatnya. Oke, kalau nggak ada yang tanya kita lanjut. Ada? Kayaknya kok pertanyaan apa kalau Tio agak ini ya. Paling susah di Tio ya kira-kira. Ya. Tuh lah, atas siapa yang menciptakan Tio ini ya? Ah. Buat susah deh. Nah, nomor 6. Ini ceritanya berbeda dari cerita di atas. Kalau di atas tadi ceritanya kan diskon. Kalau ini ceritanya kenaikan ganda gitu ya. Di mana si Alia beli emas di toko emas. Ternyata perhiasan yang sudah lama dibelinya sudah mengalami kenaikan harga secara berturut-turut. Yang pertama 50%, yang kedua 30%. Maka kenaikan perhiasan tersebut adalah. Nah, kalau tadi diskon kan potongan. Kalau kenaikan, teman-teman nanti jangan sampai buat takukah juga, tapi dibalik. Apa Ustadz takaka? Tadi kan takukah. Yang kali ini tataka. Nah, bedanya Pak, bedanya hanya lambang tambah di keduanya. Nah, karena kalau kenaikan itu ditambah sejatinya, kalau potongan diskon dikurang. Kurangin. Jadi kalau nanti soalnya tentang pajak, Pak Budi merupakan pengusaha di desanya, ya di mana pajaknya itu 10%. Tapi karena pendapatan 4M ke atas dikenakan lagi 4%. Berapakah total pajak yang harus Pak Budi jawab? Nah, itu pakai kayak gini juga tataka. Jadi hati-hati, walaupun ceritanya mirip, tapi harus pahamin kalau diskon takukah, kalau kenaikan harga produk tatakah, kalau pajak tatakah. Pajak. Ya, pajak kan kita bayar. Berarti kalau misalnya kita pajak bayar, kalau persennya naik ya kita kan bertambah bayarnya gitu kan. Makanya dia tambah. Ya kita coba ya. Kalau tataka berarti apa? Ta 50 ya kan tambah 30. Ta lagi tambah lagi. K kali 50 kali 30 gitu ya. Hapus itu. 95. Berarti iya malah jadinya 95% jawabannya A. Gitu ya Pak. Walaupun angkanya sama tapi ceritanya beda. Kebalikan ya tadi ya. Kebalikan. Ada pertanyaan atau mau request materi apa lagi? Hari ini bebas, yang Ustadz tahu Ustadz ajarin. Ada juga yang Ustadz nggak tahu ya. Kalau nggak ada Ustadz nggak tahu, kita serahkan sama Ustadz Manaf, selesai. Enak aja jadi Ustadz. Pecahan Ustadz. Mau tentang apa tadi? Pecahan. Pecahan. Oke. Kita masuk pecahan ya. Ustadz buka dulu lah materinya. Pecahan biasanya itu keluar di soal PDKT. Ini maksudnya PDKT ini pendekatan ya. Trik pendekatan. Contoh. Oke. Misal nomor 1 misalnya. Nomor 1. Misal pecahannya kayak gini. Gimana nih? Ada gambaran nggak kira-kira? Ya, 2,20 kali 0,75 tambah 3/5 bagi 1/8. Ini termasuk ini apakah sederhana Ustadz? Bagi saya ini rumit. Ada dalam hati kayak gitu? Ya. Oke ya, mau cara normal atau cara cepat? Cepat. Nah, kalau cara cepat berkatalah pada diri ya. Kita gunakan cara logika ya. Semoga diri masing-masing bisa mengimbangi logikanya. Ya, kalau jumpa soal dengan pecahan seperti ini, ya kita tidak, dan opsi jawabannya juga ujungnya beda-beda, udah pasti trik ujung nggak bisa, ya kan? Nah, karena trik ujung khusus yang ujungnya sama gitu. Nah, jadi cara lain adalah dengan cara pendekatan yang Ustaz buat PDKT. Ya, gimana cara buat pendekatan? 2,2 ini dekatkan aja dengan 2 lebih gitu ya. Ya kan? Bukankah 2 kali 0,75 itu masih cantik? Ya kan? 75 kali 2 150 Ustaz.
Maka 2 kali 0,75 berarti 1,5. Betul? Sampai sini bisa ngimbangin? Iya. Ya. Dah, kali dulu dari kerjakan baru Nah, ini mana dulu nih? Ini dulu ya, bagi dulu, betul? Ya. Nah, 3/5. Kalau Ya. dibagi 1/8, diapain? Kali. Dibalik ya. Ya. Iya, teman-teman bisa langsung aja menghemat waktu. 3 kali 8. 4. 4, Ustaz. 1 kali 5. 5. Nah, 24 bagi 5 berapa? Yang buat lama tuh kan yang kayak gini yang buat lama, betul nggak? Bukankah 24 ini hampir 25, betul? Iya. Bulatkan saja. Oh, berarti ini Ustadz 25 bagi 5 kan 5 Ustadz, betul kan? Maka udah Ya. pasti ini 4 lebih. Nah, berarti jadinya nih 1,5 tambah 4 lebih. Berapa 1,5 tambah 4 lebih? 5,5 lebih. Lebihnya nggak usah diinikan. Cari aja yang paling dekat dengan 5,5. Berarti. Udah selesai. Gitu boleh. Itu nanti pilihan jawabannya nggak dekat-dekat kira-kira. Kalau bentuknya seperti ini nggak deket-deket gitu. Kalau bentuknya deket-deket udah tembak aja. Nggak mungkin terkejar kalau misalnya kita cari cara normal ya kan. Karena waktunya 54 detik. Ya kan? Iya. Kalau bentuknya ini soal tahun 2014 masalah. 2004 atau 2004. Ini soal gitu ya. Oke, jadi kita emang harus gunakan cara logika Pak Manaf tuh. Kalau nggak kalah kita sama pesaing. Gitu kan, pesaing yang baru-baru ini ya, fresh graduates ini rata-rata masih fresh graduates, nggak lagi kan? Nggak lagi. Oke, kita coba dulu ya yang lain ya, pecahan yang lain. Misal nomor 2 nih misalnya, nomor 2. Nah, gimana? Mau coba dulu atau langsung? Pakai cara logika seperti tadi. 1/4 kali 164 kali setengah. Bagi ya. Di mana logikanya Ustadz ya kan? Saya udah pakai trik cepat pun lama juga saya ngudengnya. Ada yang perasaan kayak gitu. Sering-sering dilatih ya. Oke. Kalau misalnya bingung bilang kita bahas. Nah, dibahas Ustaz. Bahas ya. Oke. Nah, coba lihat cara berpikirnya. Ini 4, betul nggak? Ini 164. Yang buat, nah ini 4. Ini kan 160 ya. 160 lebih. Ingat 160 lebih. Kan lebihnya dikit nih. Bukankah 1/4 kali 160 ini bisa dicoret? 4 ya, betul? Iya. Iya, berarti 40. Terus 40 dikali setengah. Berapa 40 bagi 2? 20. Nah, lihat aja yang dekat dengan 20 mana? 20. Ya, udah selesai. Nah, sering dilatih. Kalau sering dilatih kelihatan dia. Kalau nggak dilatih emang, kok bisa Ustadz tuh mikir kayak gitu. Iya, saya dulu pertama-tama waktu diajar sama Ustadz Manaf, kok bisa Ustadz Manaf kayak gitu ya. Begitu udah tahu, oh kayak gini rupanya gitu. Iya, gitu ya. Kadang kita agak lambat. Ustadz Manaf kok bisa cepat kali. Kita mau nanya malu ya kan, nggak nanya nggak tahu ya kan. Mungkin ada yang seperti saya dulu ya. Mungkin nggak ada, cuman saya aja gitu ya. Oke. Ada ya. Kalau ada mohon bersabar, itu ujian ya kan. Nah, ini nomor 5 juga sering. Ini kan ini sebenarnya bukan soal untuk dicari. Jika X adalah 23,3% dari 757, sedangkan Y adalah 757% dari 23,3, maka apa? Iya. Sama. Iya, apa E? Nah, iya sama. Jawabannya C. Jika jumpa soal, ini sama nggak sama ini angkanya? Sama. Ini sama nggak sama ini? Sama. Udah, itu nggak usah dicari. Langsung C. Jadi si pembuat soal emang pengen ngarahkan kita ke angkanya. Ke cari-cari. Kok cari-cari? Anak yang juara 1 tiap tahun di kelasnya juga pasti butuh waktu, ya kan? Ini namanya bukan soal untuk dicari, soal ngelihat pola gitu. Ya, jadi kalau pengen diubahnya tuh kadang nanti Ustadz ada juga yang seperti ini Ustadz, tapi komanya misal diketahui X adalah 23,3% dari misalnya ya, dari itu kali ya.
dari 75,7. Misalnya ada komanya. Sedangkan nilai Y-nya beda, nggak seperti di atas 757% dari misalnya dari 2330. Nah, gimana nih Ustadz gitu. Kalau seperti ini yang persen coret dulu gitu ya. Supaya ini sama gimana caranya gitu kan. Komanya harus ke kanan, betul? Ya. Kalau komanya ke kanan, boleh. Ini komanya jadi ke kanan, ini komanya jadi ke kiri. Nah, geser-geser koma, selesai. Maka yang atas jadi 2,33, yang bawah jadi tetap kan? Mana yang lebih besar, ribuan atau satuan? Ribuan. Ribuan, jawabannya Y gitu. Kan. Jadi ini namanya soal pola, nggak harus dicari angkanya. Nah, oke ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Nah, itu itu aja. tuh, Ustaz, nomor 3 tuh, Ustaz. Nomor 3. Oke, nomor 3. Ngeri kali nih komanya. Oke, nomor 3. Nah, ini pertama kita lihat pakai trik ujung. 4. 2 pangkat 2, 4. Semuanya 4, Ustadz. Ya, nggak gagal trik ujung kita, Ustadz. Ya. Ada yang pernah ngerasa demikian? Ada. Nah, ini mau pakai cara apa? Mau cari pakai cara pendekatan atau mau pakai cara digit sum? Ini ada 2. PDKT lah dulu ya. Ya, cara pendekatan kita bisa lihat 0,9722 ya kan? Kira-kira dekat nggak dengan 1? Dekat ya. 1 kalau dipangkatkan dengan 2 jadi berapa? Jadi 1, Ustadz gitu ya. Mana yang paling dekat dengan 1? 0,944 tuh. Oh, C berarti. Ini dekat Ustadz, ini dekat Ustadz, ini udah dekat-dekat, betul nggak? Nggak berlaku dia kok mirip-mirip dekat-dekat. Nah, mengerikan nih soal. Siapa yang buat soalnya kan? Oke, sekarang kita akan belajar digit sum atau angka unik daripada 9 dan 0. Ustadz Manaf udah pernah ajarin, mungkin belum sempet ya. Saya kebetulan udah sempet. Jadi saya sering kejar Ustadz Manaf dulu. Di mana dia ngajar, saya ikut. Dan tujuan saya untuk ngajar gitu. Ya. Jadi digit sum adalah jika ketemu angka 9 atau angka 0 itu boleh dianiaya. Oke, triknya adalah ketika jumpa angka 9 atau angka 0 boleh dianiaya atau dicoret. Ustadz, kalau misalnya nanti 53, boleh nggak dicoret? Bukan kali misalnya 54, sorry. 5 tambah 4 berapa? 9. Berarti ini juga boleh dicoret. Oke? Itu peraturannya. Bahasa kerennya, jadi kan Ustadz ngajar ini ke nasional. Jadi anak nasional tuh menamainya digit sum Kak Mulia. Keren juga gitu kan. Padahal dari Ustadz Manaf gitu kan. Jadi agak sedikit terkenal lah saat CPNS nih Ustadz Mulia di kalangan mereka ya kan. Nah, oke lanjut. Jadi kita akan buat pertama kita coba dulu di soal dulu kita digit sumkan dulu. Artinya ketika jumpa 0 coret. Ada 9? Coret. Ada 7 tambah 2 berapa? 9. Berarti berapa sisanya? 2 ya. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Oke, berarti nanti kita akan jumpa kode di setiap angka ini harus 4. Itulah jawabannya. Ya, kita tes. Siap? Kita mulai, kita perbesar. Nah, kira-kira nih, mana yang polanya beda sendiri? Beda sendiri. Yang A, 34, 34, 34. Ini bukan jawaban, pilihan sampah. Yang B beda juga nggak? 4, 4, 4, 4. Iya kan? Beda. Beda tuh bukan. Maka kita tinggal memilih antara C, D, E. Gitu ya. Oke, kita coba yang C dulu. Ada 0? Ada 9? Ada 5 tambah 4, 9? Iya. 7 tambah 2, 9? Iya. Terus apa lagi nih? 8 tambah 2, 10. 10 tambah 4, 14. Betul kan? 14 tuh. Dia tinggalkan 1. 14. 1 tambah 4. 5. Kodenya 5. Kita pengen kodenya berapa tadi? 4. Makanya bukan. Nah, lanjut lagi yang D. 0 coret, 9 coret. Mana lagi yang 9? 4 tambah 5, 9 kan? 1 tambah 8,
9. 4 tambah 4 tambah 2, 10. 10. 1 tambah 0. Oh, ini 1. Bukan ya. Kita mau Iya. kodenya 4. Kayaknya E nih. 0, 9. 4 tambah 5, 9. Ya kan? 7 tambah 2, 9. 8 tambah 1, 9. Iya, sisanya 4. Itu jawabannya E. Kalau udah lancar, cepet. Ya, kurang dari 10 detik. Cuman kalau belum tahu apa nih Ustaz, makanya kan ada peserta kadang dia nggak sempat ikut, cuma minta PDF-nya aja, waktu dikirim pening ya kan, apa nih cara kayak gini? Ini Ustadz tandainya kayak mana? Tandainnya apa? Tandai bisa pakai trik ini. Tandainya pertama ujungnya trik ujung nggak mempan, Angka 9. pendekatan nggak mempan, ya udah tandainya Gitu. dia itu untuk soal pangkat, soal akar, soal perkalian yang besar-besar. Mau pangkat berapapun bisa, mau perkalian berapapun bisa. Rata-rata pakai cara ini. Tapi ingat, Apa tadi? Perkalian. perkalian, perpangkatan, akar. Nah, itu aja bisa dikerjain. Ya. Oke, untuk memperlancar kita tes sekali lagi. Mana ya? Ada nggak nih soal pakai digit sum? Nih. Soal ini. Oh, terpotong ya. Iya, kayak terpotong ya sama sebelah. Berapa soalnya? Nah, ini soalnya 121 tambah 876 pangkat 3. Pangkat 3 itu. Udah ada catat? Udah. Oke, kalau udah mari kita ke opsinya. Apa tadi 121? Bentar. 121 tambah 876 tambah 876 pangkat 3 gini ya. Nah, ini soal pernah keluar tahun lama-lama ya, tahun 2005 nih kalau nggak salah, lama kali. Tapi emang soal CPNS 2005. Nah, pertama kita kan kalau dalam kurung kita selesaikan dulu nih dalam kurungnya berapa nih? Kan masih mudah tuh. Iya. Ya. 997. 187. Berapa? 987. 87 pangkat 3. Ujungnya ya kan? Ini kubik kan, bukan pangkat 2 kan? Dah. Sekarang kita lihat 7 pangkat 2 berapa? Trik ujung dulu. 87 kan? 997 enggak? Oh, 997 ya. Oke, sorry. 997 pangkat 3. Mati ya. Dah, 7 pangkat 3 berapa? 43. 43. 7 kali 7 49. 49 kali 7 43. berarti nggak ada jawaban. Nah. Nggak ada jawaban nih, salah soal nih, ya kan? Ujungnya nggak ada 3 ya? Ujungnya nggak ada 3, kita cari soal lain. Ada yang salah terus opsi. Mungkin dia kira itu mesti pangkat 2 kali ya. Kita Ustadz pilih yang digit sum dulu ya. Sebentar Ustadz buka materi biar lancar. Trik angka 9. Ini dia. Kalau sama Ustadz Manaf biasanya materinya gimana? Ustadz Manaf siapin juga. Ya, soal-soal juga dibahas. Ya. Oke. Nah, ini misalnya ya, kita coba nih. Misalnya nomor 1 misalnya kan. Nah, ini kan mirip kayak tadi ya, tapi ini pangkat 2. 500 tambah 498 berapa nih? Masih muda ya. 498 gini ya. 998. Oh iya, 998. 998. Dah. Nah, ujungnya berapa? 8 kali 8. 8. Berapa? 64. Ujungnya berapa? 4. Maka yang ujungnya 5 buah, 3 buah. Iya. Nah, sekarang baru. Nah, ini bisa pakai pendekatan karena angkanya berbeda jauh. Ini 9, inilah 8. Maka kita bisa lihat 998 kan Ustadz dekat dengan 1000, betul? Iya. Maka kalau 1000 dipangkatkan dengan 2, udah pasti nolnya juga jadi 2 kali lipat, 1.000.000. Mana yang dekat 1.000.000? B atau E yang lebih dekat? B. Nah, boleh. Itu cara pertama ya. Oke. Nah, tapi kalau nanti Ustadz ketemu kayak tadi Ustadz, ketemunya dekat-dekat gitu, maka pakailah tadi digit sum atau angka unik 9. Kita coba.
Soal ini tadi 9 coret. 9 coret. Tinggal berapa nih? Lah, 8 ya. 8 pangkat 2 berapa? 64. 64. 6 tambah 4. 64. 10 ya. 10. Ada 0 coret. Maka kodenya berapa sisa terakhir? 1. Nah, kita lihat mana yang kodenya 1 antara mereka berdua. Kita cobalah yang salah dulu ya. Ada 9, Ustadz, buang. Ada 0, buang. Ada 0, buang. 6 tambah 4, 10 tambah 8, 18 ya. 11. Ya kan? Bukankah 18, 1 tambah 8? 9. 18. Iya. Habis. Kita ingin kodenya berapa tadi? 9. Ya kan? 1. Kita tes 9, 9, 0, 0. 6 tambah 4, 10. Oh iya, jawabannya B. 10. Oh iya. Jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen cara manual boleh juga, tapi agak lama ya. Mm-mm. Dah, kayak gitu kalau untuk ini angka unik 9 tadi. Ada pertanyaan untuk bab ini? Tapi ini udah lama dulu keluar ya. Tahun berapa gitu. Jangan juga terlalu banyak habisin waktu di sini gitu. Kalau perbandingan ada sering. Ustaz mana udah banyak ngajar perbandingan? Halo? Ya. Kalau perbandingan apalagi kira-kira yang masih ini? Perbandingan udah, rata-rata udah. Rata-rata misalnya kayak di sebuah kelas gitu kan. Nilai rata-ratanya 80. Jika ditambah dengan 2 orang siswa itu belum. Itu juga banyak keluar. Ini ada pertanyaan, kalau ini udah selesai kita lanjut ke statistik. Ada? Nggak ada lagi. Nggak ada ya, kita masuk ke statistik. Nah, statistik tentang rata-rata statistik itu soal yang keluar lebih sering ke rata. Nah, misalnya soal nomor 2 rata-rata gabungan. Ini udah pernah. Umur rata-rata pegawai tetap adalah 45 tahun dan umur rata-rata pegawai kontrak adalah 30 tahun. Jika diketahui umur rata-rata gabungan mereka 40 tahun, perbandingan banyaknya pegawai tetap dan kontrak. Nah, kayak gini. Ini bisa dikerjakan kurang dari 10 detik. Gimana? Kira-kira ada gambaran, teman-teman? Kalau jumpa soal kayak ini ada gambaran? Kalau nggak ada gambaran langsung kita bahas. Boleh dibahas. Oke ya, ini rumusnya adalah X rata-rata, gitu ya, X gabungan, X1, N1 tambah X2, N2 gitu ya, per N1 tambah N2. Nah, kita lihat dari rumusnya aja udah sakit kepala Ustadz, betul kan? Gimana kami ngapalnya gitu? Maka Ustadz nggak rekom cara ngafal pakai ini, nggak cukup waktu. Oh, ada rumus lain namanya abnormal yang Ustadz buat. Apa? Namanya nih urut balik. Nah, ini Ustadz buat sendiri. Dari inspirasi dari Ustadz Manaf. Karena ini soal pola, buat juga. Rupanya banyak juga udah jadi sekarang. Nah, jadi kalau jumpa rata-rata gabungan, maka strateginya urut balik. Apa yang diurutkan? Nilainya rata-ratanya. Mana nilai terkecil hingga terbesar? Yuk kita urutkan. Pertama ada siapa? 30. Buat 30. Kedua ada siapa? 30 ini siapa? Pegawai kontrak ya. Kontrak. Terus setelah 30? 40 ya. 40. Siapa 40? Gabungan. Pasti yang tengah-tengah itu selalu gabungan. Siapa yang paling tinggi? 45 ya. Siapa 45? Pegawai tetap. Udah kan udah diurutkan. Nah, lihat selisihnya. Ini berapa selisihnya? 10. Ini berapa selisihnya? 5. Nah, udah. Maka muncullah perbandingan 10 banding 5. Kecilkan, sama-sama bagi 5 berapa? 2 banding 1.
maka ini jadi si tetap. Sebentar ya. Maka ini jadi si tetap, dibalik dia ini jadi si kontrak kayak gitu. Jadi ada jawabannya, yang ditanya adalah pegawai tetap banding kontrak. Udah 2:1D. Nah, kan kira-kira suaranya mut tuh kayaknya ya. Ya. Kayaknya jaringannya. Bisa ya? Nah, oke. Kalau bisa. Takutnya lupa balik nih. Nah, makanya hati-hati itu baliknya. Karena nanti jangan lupa. Ini kan tadi ini kontrak di sini. Ya. Jarinya belah sini, maka dibalik. Tetap di Itu sini. itu untuk yang gabungan aja ya Ustaz. Iya, ini yang gabungan aja. Yang rata-rata lain, yang rata-rata nama triknya keseimbangan. Mau coba juga. Ini udah paham? Rata gabungan. Nah, kalau gabungan gampang ya. Iya, sedap. Nah, sekarang kita coba yang rata-rata tunggal. Ini nomor 1. Nah, ini yang rata-rata tunggal tadi gabungan. Seorang kan sering nih, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima agar memperoleh nilai rata-rata 85? Nah, kan sering kan? Ya. Nah, kita bahaslah terus. Kata Ustadz Manaf, kalau jumpa soal rata-rata itu namanya keseimbangan. Nah, kan seperti kita sekolah dulu. Tujuannya dapat nilai rata-rata adalah dirata-ratakan mana anak yang tinggi matematikanya, tinggi bahasa Indonesianya, sehingga siapa yang paling tinggi dia yang pantas juara gitu ya. Kalau enggak ya matematik ya, unggulnya di matematik aja gitu. Walaupun anak matematik rata-rata unggul di semua bidang gitu ya. Nah, padahal di masa depan enggak demikian. Maka setiap rata-rata bisa gunakan keseimbangan. Jadi kita bisa lihat seorang siswa memperoleh nilai berapa aja nih? Ada 91 gitu ya, 91. Yang kedua 88, yang ketiga 86, yang keempat 78 untuk 4 pelajaran. Mata pelajaran berapakah nih? Mata pelajaran berapakah nilai yang diperoleh? Oh ya, untuk pelajaran kelima agar memperoleh rata-rata 85. Berarti kita nggak tahu nih yang ketiga nih kita misalkan X, yang kelima X gitu ya. Nggak tahu kita nih. Menginginkan rata-rata 85. Kan biasa rumus rata-rata dibagi berapa jumlahnya ya, gini kan. Nah, betul kan? Yang buat susah soal rata-rata ini adalah Pak Ustadz, kali silang, terus angkanya besar kali, betul nggak? Bagi lagi. Nah, ini yang buat kita kehabisan waktu. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi sehingga kalau kita gunakan cara keseimbangan, coba kita ini ya, coba perhatikan. Maka kita bisa membuang 5. Kita nggak perlu nih. 5 ini nggak perlu. Nggak perlu kita. Per ini pun nggak perlu. Kalau pakai cara keseimbangan, kita tinggal lihat aja. Siswa tadi ingin nilai seimbangnya 85. Maka 91 kira-kira kelebihan berapa dari 85? Lebih atau kurang? Lebih ya. 6. Lebih 6. Buat atasnya, oh ini plus 6. Kalau 88 lebih berapa? Dari 85. Iya, lebih 3. 86? Lebih 1. Lebih 1. 78? Kurang berapa? Ayo. Kurang 8. Kurang 7. 7 ya. Dah, kita lihat. 6 tambah 3. 9. Tambah 1. 10. Kurang 7. 3. Udah, 3 tambah X sama dengan 85. Maka tinggal pindah ke sana jadi apa? 85 kurang 3 berapa? 82. Selesai. Jawabannya D. Jadi lebih nggak berapa stres Ustadz ya kan? Angkanya nggak besar, nggak ada bagi-bagi, nggak ada kali silang. Ya kan? Kalau mau coba cara normalnya di rumah nggak apa-apa, nanti coba aja. Hasilnya juga 82 ya. Berarti nggak harus berurut ya Ustadz ya? Nggak harus berurut, mau nggak berurut pun juga boleh gitu ya. Jadi rata-rata keseimbangan. Kalau dia nanti gabungan urut balik, udah statistik rata-rata cuma 2 nih aja. Nggak usah babat habis semua materi, nggak sanggup kita gitu. Ya. Gitu maksud sarannya. Jadi biar lebih, yang penting tujuan Ustadz dan kawan-kawan teman-teman lulus.
Amin. Kalau udah lulus juga nggak ada ditanya nih di dunia kerja ya kan. Oke, ada lagi yang mau ditanya, mau di soal apa lagi? Rata-rata ini semuanya soal kayak tadi semua. Saatnya coret-coret. Ya, Iya, deret Ustaz. deret. Iya, Deret apa nih? Oke, angka. deret angka ya, kita coba. Yang De- dicoret. Yang di apa? Yang dicoret misalnya kan 5/5 pangkat 8 kurang 5 pangkat 6 tambah 72 kan ada yang coret-coret itu kurang. Coret-coret. Ya nilai dari misalnya 5/8 5 pangkat 8 kurang 5 pangkat 6 tambah 72 bagi 5 pangkat 6 tambah 3 kan dicoret-coret. Enggak. Belum Oh, itu berarti bukan deret ya? Bukan deret. bukan deret itu. Itu bukan deret, itu ini apa tuh, emang soal pecahan berpangkat mungkin ya. Hmm. Ada nggak Ustaz bahan misalnya? Misal ini kayaknya kayak gini nih. Ini kayaknya ada yang bergema-gema gitu. Oh, mungkin dekat kipas angin nggak? Oke, lanjut ya. Nah, kalau soal yang tadi disampaikan itu kayaknya soalnya babnya itu bukan bab deret, tapi itu lebih ke aljabar ya, pangkat gitu ya. Kayaknya, ya bukan, soal pangkat enggak. Misalnya kayak gini, bukan. Ini saya kasih contoh dulu. Misalnya kayak nomor 2, bukan. Kalau bukan, kita cari soal lain. Diketahui 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 18 ini, bukan. Moodnya ya, perhatikan moodnya ya teman-temannya. Moodnya itu ketutup. Jadi ya kayak nomor 2 nih, kalau bukan kita cari soal lain. Suara apa itu? Nah, yang mana kira-kira? Betul ini kah? Atau yang lain? Ke yang lain, kita cari yang lain. Nah, ini ada banyak. Atau ini, yang mana kira-kira? Yang Yang bertanya nomor 10 itu boleh lah Ustaz. nomor 10. Nih. Oke, ya kita coba ya. Nah, nomor 10 ini soal SKD CPNS-nya STAN. Panitianya sama BKN juga ya. Sama BKN. Oke. Kita lihat 5 pangkat 2 kurang 45 per 5 pangkat 2 tambah 2 kali 5 kali 45 tambah 45. Ada yang mau coba cara normal? Mau. Dan coba ya teman-teman lihat ya. Itu soal ya. Kenapa ini kok 55, ini kok 55, ini 45 kok 45. Berarti ada apa? Rekayasa angka kata Ustadz Manaf, ya enggak? Iya. Iya, ternyata soal perpangkatan jika ciri-cirinya pangkatnya 2, betul? Ini pangkat 2. Ini adalah temanya aljabar. Yang dimana jika nanti A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu bisa diubah menjadi A tambah B, A kurang B. Atau yang satu lagi A pangkat 2, ada 2 lagi, A tambah B pangkat 2. Nah, ada yang model kayak gini. Maka ini jadinya apa? Iya, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini namanya pola. Yang terakhir apa Ustadz? Yang terakhir dia cuma 3 ya. A kurang B kuadrat menjadi A pangkat 2 kurang 2AB tambah B kuadrat. Cuman bedanya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, bukankah ini polanya ini? Betul? Ini polanya ini. Ya kan? Iya, dari gayanya aja buat pusing. Sehingga ketika udah dilihat polanya berubah. Yang atas tadi jadi apa? Oh, ternyata jadi 55 tambah 45 jadi 55 kurang 45. Angkanya udah cantik, angka berpola. Kalau kita kerjakan soal ada keteraturan pola, makin cantik, makin sederhana, berarti kita tuh udah benar. Kalau nggak ada, berarti kita makin sesat gitu ya.
Yang kedua jadi apa? Bukankah ini A, Ustadz? Ini 2, ini A, ini B, ini B kuadrat. Mirip enggak sama ini? Yang kedua, betul kan? Yang ini. Yang kedua yang bawah. Berarti jadi apa nih Ustadz? Jadinya ya 55 tambah 2, tambah 45 kan? Per 55 tambah 45. Udah. Bukankah ini sama ini habis? Oh, ini kan coret-coret kan? Mungkin ini maksud temennya tadi ya. Kebetulan bisa betul dapat gitu ya. 55 kurang 45 10 Ustaz, betul kan? 55 tambah 45 100. Coret-coret per 10. Oh, coba. Iya, rupanya ini masih coret-coret tadi aljabar rupanya. Kok betul dapat ya, pas kalau dapat. Lapisannya pangkat 8 gitu. Terus Mana nggak kejelasan, kejelasannya suara kayak ada pusing-pusing kipas angin yang Ustaz dengar. Soalnya jauh suaranya, Ustaz nggak dengar. Kayak anak. kalau pangkatnya misalnya 8, ya itu Misalnya berapa? Pangkatnya 8, 2 pangkat 8 gitu. Terus? kayak gini, 5 pangkat 8 kurang 5 pangkat 6 tambah 72 bagi 5 Bagi tambah 3. 5 tambah 3 gini. 5 pangkat 6 gitu. 5 pangkat 6. Terus 3-nya enggak? Ada pangkat. 3 enggak ada pangkat. Nah, dah. Ini adalah soal perpangkatan ya. Kalau jumpa soal seperti ini, kalau sama Ustadz Manaf, ini namanya pakai trik ujung. 72. Ya, kayaknya kurang ini suaranya. Dah, biar agak damai sebentar. Nah, teman-teman ya, Ustadz Manaf itu dia pakai trik ujung kalau ini. 5 pangkat 8 ujungnya berapa gitu kan. 5 itu mau berapapun ujungnya 5 gitu kan. Nah, 5 pangkat 6 ujungnya juga 5. Ya kan? Tambah 72. 5 pangkat 6 juga 5 tambah 3. Kan gini, bedanya ini pangkatnya lebih tinggi. Maka kita kasih bantuan di sini gitu. Kalau pangkatnya tinggi. 15 kurang 5, 10. 10 tambah 72 gitu. Berapa? 82. 5 tambah 3, 8. Apakah 72 bisa bagi 8? Nanti lihat ujungnya gitu. Itu mungkin. Nah, atau cara yang lain Ustadz Manaf mungkin pakai cara coret, ya kan? Ini sama ini habis kata Ustadz Manaf, maka tinggal 72 bagi 3. Nah, itu mungkin ya. 72 bisa bagi 3. Berapa 72 bagi 3? 9. Berapa? Nah, itu mungkin ya. Ini angkanya kita sebenarnya angkanya harus cantik. Kalau misalnya angkanya nggak cantik atau nggak sesuai dengan yang ini kan kita kan dikte-dikte aja. Kalau misalnya nggak sesuai ya ini. Dan harus pilihan berganda gitu ya. Oke, tolong diaktifkan moodnya lagi yang mau bertanya tadi. Nah, silahkan. Tes 1 2. Udah oke. Jadi kalau jumpa soal seperti itu yang masuk dicoret-coret adalah Ustadz Manaf biasanya gunakan trik ujung gitu ya. Halo. Ya. Gitu ya. Dah, mau bab apa lagi? Mau soal tentang apa lagi? Masih ada deret. Suaranya putus-putus, Ustaz. Putus-putus suaranya ya? Putus-putus atau karena ini? Coba nih ya. Ini kan Ustadz Mut nih. Nah, ini kedengaran. Maunya ketik aja di kolom komentar ya, nanti ribut. Kedengaran. Kayaknya ini apa teman-teman ada yang ini mungkin lagi di bawah kipas angin ya, jadi karena itunya suaranya tuh kena kipas angin makanya jadi hilang-hilang gitu. Digemuruh angin. Oke, kita coba soal deret pola ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, deret pola. Oke, kita akan bahas. Nah, untuk soal deret ya, Ustadz merumuskan menjadi berapa trik nih ya? Ada sekitar banyak juga Ustadz ya, 14. Untuk pola deret itu ada 14 yang harus teman-teman kuasai.
14 pola yang sering keluar. Banyak nih, soal cuma 2 Ustadz. Polanya 14. Ya kan, yang susah adalah membaca pola, Bu, ya. Oke, kita mulailah materi pertama. Pola pertama itu ada namanya Fibonacci. Apa itu Ustadz Fibonacci? Nama seseorang yang menemukan deret ini. Gara-gara dialah kita susah nih jawab deret. Enggak ya Ustadz, bercanda aja ya. Nanti jangan Ustadz dah, soalnya ini direkam pula ya kan. Nanti udah dituntut sama Fibonacci. Walaupun Fibonacci-nya udah nggak ada lagi gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, Fibonacci ciri-cirinya itu biasanya 1 tambah 2, 3. Penjumlahan 2 buah sebelumnya. Bukankah 2 tambah 3, 5? Bukankah 3 tambah 5, 8? Begitu kita ketahuan, Fibonacci nih polanya. Nggak usah lagi tengahnya, tembak ujung aja. 2, 1 tambah 3, 4. Gitu. 5, 5. Gitu ya, itu adalah pola Fibonacci. Ya, ada juga nanti Fibonacci-nya yang ke bawah. Misalnya Fibonacci-nya kurang gitu ya. Misalnya apa Ustadz? Misalnya 10, di sini 8, tiba-tiba 10 kurang 8, 2, 8 kurang 2, 6 gitu ya. 2 kurang 6 min 4, 6 kurang 4 berarti 10. Ini juga Fibonacci, cuman Fibonacci-nya kurang terus gitu. Ya, oke, itu pola Fibonacci yang pertama. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aktifkan mute-nya lagi. Ini Ustadz tadi mute-kan supaya biar ini. Oke, pola yang kedua adalah loncat 1 atau bahasa buku itu menyebutnya larik ya, larik. Nah, larik itu apa Ustadz? Dia bedanya cuma kayak gini saja. Nah, kali ini bedanya loncat 1 penjumlahan. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Ya, kemudian apalagi? Ini kita sudah mulai hilang-hilang suara Ustadz ya. Maka selanjutnya 20. 25 tambah 5, 30 jawabannya. Itu pola yang kedua. Ada lagi nanti loncat pengurangan gitu ya. Nah, makin lama makin berkurang. Kurang 2, 8, kurang 2, 6, kurang 4, kurang 2, 4, kurang 2 lagi maka 2 gitu ya. Ini masih yang mudahnya. Ciri-cirinya apa Ustadz? Kalau soalnya bedanya tidak terlalu jauh, maka kita memprediksi itu tambah atau kurang. Tapi kalau bedanya terlalu jauh, sebagai contoh nomor 4, 1, 5, 2, 500-an, udah 500-an, ini perkalian gitu ya. Jadi itulah dia bedanya. Maka kita bisa lihat 625 kali 5 berapa? 3125, jawabannya B gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Yang susah apa di deret ini? Kemampuan baca pola gitu. Apalagi udah kemampuan baca pola, hitung-hitungan kita lelet, sudahlah sadaqallah kita gitu ya. Hati-hati karena rata-rata 2 tahun terakhir soal deretnya itu angkanya ratusan. Kayak gini lah angka-angkanya. Nah, contoh lagi yuk. Nomor 5. Ini polanya pembagian. Dah pasti teman-teman stres lihatnya. Gede kali Ustadz, betul nggak? Berapa ini? Apa ini Ustadz kok kayak gini? Nah, Nggak kedengaran nih. oke, berarti Ustadz mute lagi ya. Nah, udah kedengaran? Udah ya? Dengar. Nah, loncat 1 pembagian misalnya. Kira-kira nih siapa nih yang di dekat kipas angin ya? Mohon maaf ya. Mungkin suara anginnya jangan ke speaker HP gitu. Kita terkena dampaknya gitu ya. Oke, ini Ustaz ini kan lagi. Lanjut ya. Nah, loncat pembagian. Nah, pasti teman-teman mikir nih kok besar kali nih baginya gitu ya. Maka ada cara lain. Apa Ustaz cara lainnya? Ini 6, betul? Ini 4, 6, 4. Oh, ternyata Ustaz angkanya ganti-gantian. 6, 4, 6, 4. Maka selanjutnya 6 gitu. Boleh Ustaz di ujung
Ya, boleh jenguk ujung 64 6 4 6 ya udah yang ujungnya 6 selesai. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Waktu kita 5 menit lagi. Ada? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, pola selanjutnya setelah pembagian, ada lagi pola berikutnya adalah pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini berarti ciri-cirinya dipangkatkan. 1 pangkat 2, 1 ya. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Nah, ini namanya pola pangkat. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. Maka selanjutnya 6 pangkat 2, 36 gitu ya. Nah, itu namanya pola pangkat. Jadi, kalau teman-teman udah tahu semua pola, ditambah lagi logikanya Ustadz Manaf, cepet. Oh, ini pangkat nih, ujungnya aja. Nah, gitu ya. Contoh lagi, ada lagi pola yang ketujuh. Apa itu? Pangkat 3. Nah, makin stres lagi ya kan. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, udah pasti ujungnya 5. Jawabannya E. Nah, makanya pesan Ustadz ya, kalau jumpa soal pola, itu kalau kira-kira udah sekitar 50 detik nggak ketemu, tebak aja dulu. Nah, gitu ya. Oke, gimana? Ada yang nanya? Nanda ya? Nanda, apa kabar Nanda? Sehat? Nanda baru kali ini masuk. Ibu Ini, Anda, Bang. hah? Sibuk Nanda? Lah, Nanda cari duit aja. Kayak nanti. Nah, senang juga kami ya kan? Oke, lanjut ya. Ini kayaknya Nanda nih yang sedang diterpa badai ya, nggak Nanda? Nanda lagi di mana? Nanda lagi di pantai kah? Kayaknya Nanda nih lagi diterpa badai. Nggak ada Bang, kawan tuh. Mungkin orang kakak tuh. Oh gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Loncat 1 operasi hitung 2 model. Nah, yang susah-susah nanti aja. Yang mudah-mudah dulu ya. Oke. Loncat 2. Kok aja Bang, biar pinter kayak dulu Bang. Apa? Gimana Nanda? Kayak gini bingung, enak belajar PES 4 jumpa. Oh ya jelas lah, enak belajar ketemu langsung. Nah, atur aja mau ketemu langsung di mana, buat pintu Doraemon Ustadz ke sana ya kan. Ya, itulah kalau daring nih kelemahannya itu tadi ya kan. Nggak bingung gitu kan, yang nggak biasa pakai laptop pakai HP bingung gitu. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini kalau yang ini Ustadz lagi mute-kan. Kalau nanti mau ngomong, aktifkan. Ini loncat 2. Masuk loncat 2 gimana Ustadz? Nah, loncat 2 kayak gitu. Nah, ini loncat 2 ya. Oke. Nah, jadi dia polanya itu telang 2. Kalau titik-titiknya di sini, berarti polanya yang di titik-titik. Nah, ini kan loncat 2 nih. 3 ke 6 plus 3, 6 ke 9 plus 3, 9 ke 12 plus 3. Oh, maka 12 tambah 3, 15 gitu ya. Berarti jawabannya A. Tuh. Nah, ini adalah loncat 2. Cuman di soal tidak pernah dikatakan, bro gitu ya. Atau sis, ini soalnya loncat 2 ya. Enggak ada, langsung dikasih soal kita prediksi sendiri gitu. Itu yang buat lama. Kemampuan membaca pola ya. Oke, itu untuk loncat 2. Nah, loncat 2 macam-macam. Ada yang gabungannya jumlah dengan kurang, yang di atas jumlah, yang di bawah kurang, ada yang kurang-kurang, ada yang di atas tambah di bawah kali, ada yang di atas pangkat di bawah bagi. Suka-suka siapa? Suka-suka yang buat soal. Kita disuruh ya paling cepat membaca pola. Nah, gitu. Jadi gunakanlah trik-trik Ustadz Manaf, trik ujung, trik logika, trik ini. Nah, ini konsepnya gitu ya. Konsepnya.
Oke, ini loncat 2. Kalau nanti mau bahannya bilang biar Ustadz kirim. Kalau nggak mau nggak apa-apa, biar untuk Ustadz aja gitu ya. Oke, Nanda gimana? Sudah selesai diterpa badainya? Ternyata masih Nanda yang masih dalam badai Nanda. Nggak dengar Nanda, terlalu jauh suaranya dari mikrofonnya, lebih dekat kipas anginnya kayak Nanda. Nggak ada Ustaz, nggak pakai kipas angin Ustaz. Jadi berarti nggak di kipas angin. Mungkin lagi di mana tuh? Udah berlalu badai tadi. Oh, udah berlalu. Buktinya kami masih dengar ada. Coba tanya teman lain. Teman-teman yang lain masih kedengaran badainya. Iya kan? Masih ada badainya kan? Ada. Oh, mungkin itu ya. Apa AC nggak? Di bawah AC atau di bawah apa gitu? Coba. Oh, masih ada juga. Nggak apa-apa lah. Ini baru hilang Anda. Oh iya, Nanda mutkan. Hilanglah dia. Rupa banyak juga kawan-kawan Nanda di sini. Nanda tuh ini teman atau apa kita Nanda ya? Guru dan murid ya. Oke, nomor 12. Ya. Nomor 12 itu loncat 3. Ada yang bertanya? Oja, silakan. Nggak ada, Ustaz. Enggak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang loncat 3. Tapi kayaknya ada suara siapa tadi? Nggak tahu nih, Ustaz. Ustadz Mut ya. Oke, sekarang loncat 3. Loncat 3 itu gimana Ustadz? Polanya ciri-cirinya panjang ya. Panjang ya. Jadi polanya itu selangnya ketiga buah. Nah, misalnya ini 10 dengan 20, 20 dengan 30. Maka selanjutnya polanya loncat 3 tambah 10. Nah, gitu. Berarti 30 tambah 10 40 gitu ya. Tapi kalau belum dapat polanya, pasti kan teman-teman akan mencoba larik 1, loncat 1 dulu kan? Pasti gitu. Dicoba dulu satu-satu. 10 dengan 5, Ustadz kurang 5. Tapi 5 dengan 3 Ustadz udah kurang 2. Tiba-tiba 3 dengan 20 Ustadz. Tambah bingung kamu Ustadz, udah lebih 17. Tidak terjadi keteraturan pola. Berarti ini bukan polanya gitu. Nah, inilah yang agak stres lama gitu ya. Jadi sering dilatih. Oh, ternyata apakah beda 2? Beda 2 juga enggak. Maka akrablah dengan angka, begitu sering menyelesaikan soal deret, langsung kelihatan dia 10, 20, 30. Oh, ini kan cantik Ustadz. Maka selanjutnya 40 gitu. Dan ini kemampuan kecerdasan masing-masing. Kalau lemah di deret, tebak aja karena cuma 2 soal. Jangan galau di sini. Gitu. Udah ditebak, tandain kalau waktu masih cukup balik lagi. Nah, karena apa? Teman-teman tugasnya lewat passing grade dulu. Gimana cara lewat passing grade? Kalau untuk TIU 16 benar. Ya, dan soal tidak semuanya hitung-hitungan. Figural 10, silogisme 5, kayak apa analitis lagi. Ternyata ada sekitar lebih dari 16 soal yang dia itu bukan hitung-hitungan. Gimana Nanda? Ada mau bertanya Nanda? Oh, nggak ada. Oke ya, waktu kita udah selesai. Kalau mau request materi untuk pertemuan selanjutnya boleh ya. Kalau enggak, Ustaz kayak gini nanti acak. Oke, ada? Kalau nggak ada kita sudah selesai ya. Sudah 3:34. Kalau misalnya nggak ada, kalau mau tanya-tanya soal kirim aja ke grup. Kalau nggak di tag Bang Mulya kira itu untuk yang lain. Kalau di tag Bang Mulya bantu jawab gitu ya. Ustadz Mulya bantu jawab. Ini karena grupnya sama Ustadz Manaf jadi manggilnya Ustadz gitu ya. Padahal saya nggak pede dibilang Ustadz gitu ya. Oke ya, sudah selesai. Nggak ada lagi pertanyaan. Nanti recordnya akan dikirim ke Bang Ipul ya. Karena peraturannya gitu. Ustadz Mulya kirim dulu ke Bang Ipul yang upload. Oke, jika nggak ada lagi ya. Kita akhiri sampai di sini. Ini Nanda nih masih di Banda Aceh atau sudah di Melabuh lagi Nanda? Kayaknya masih di perjalanan nih Nanda. Berangin terus.
Oh, Nanda Baru sampai. udah sampai Banda. Oh, berarti Nanda lagi di jalan, makanya anginnya jalan terus Nanda ya. Hmm. Oke, Ustadz ya. Nggak ada lagi yang bertanya, David? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Ustadz akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.